Kami mengikuti berita terbaru tentang pemandu sorak sekolah menengah yang ditemukan tewas di kapal pesiar Carnival. Anda sedang melihat sebuah foto, menurut NBC6 di Miami, dari saudara tiri gadis itu yang tiba di pengadilan hari ini. Dilaporkan terkait dengan kematian misterius tersebut. Anna Kepner ditemukan meninggal di kabinnya di kapal pesiar Carnival pada November 2025. Keluarga menyatakan saudara tiri laki-laki berusia 16 tahun adalah tersangka kasus ini. Kematian Anna Kepner dinyatakan sebagai pembunuhan. FBI sangat merahasiakan kasus ini, tapi kini ada pembaruan besar. Dengan saudara tiri remajanya yang hadir di pengadilan Miami hari ini, kami mengikuti kasus yang disajikan Law and Crime. Saya Chris Stewart. Sudah 3 bulan sejak jenazah Anna Kepner diturunkan dari kapal pesiar saat kapal kembali ke Miami. Dan hari ini di Miami, kamera televisi dari NBC6 merekam saudara tiri Anna Kepner berjalan masuk ke pengadilan federal. Ini foto anak laki-laki itu saat masuk pengadilan federal, menunduk memakai hoodie didampingi pengacaranya. Seorang reporter menanyakan kepadanya apakah dia membunuh saudara tirinya. Dan reporter itu mengatakan bahwa anak laki-laki tersebut tidak menjawab pertanyaan itu. Stasiun televisi NBC6 melaporkan anak laki-laki itu hadir di hadapan hakim dalam kasus yang dirahasiakan karena usianya masih di bawah umur. Sidang ini dihadiri pembela umum, jaksa, dan marshal Amerika Serikat, namun media dan publik tidak diizinkan masuk. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana maupun tuduhan yang mungkin dihadapi anak laki-laki ini. Remaja itu kemudian dilaporkan keluar dari gedung pengadilan dan masuk ke gedung lain di mana terdapat kantor pembebasan bersyarat. Anak laki-laki dan pengacaranya tidak memberi komentar pada media di luar pengadilan. Saat ini belum jelas tuduhan terhadap anak laki-laki itu menurut TVJ dan beberapa media lokal Miami. Anak laki-laki itu tinggal bersama keluarganya sejak Anna Kepner meninggal di kapal pesiar Carnival Horizon. Kasus ini sedang berlangsung di pengadilan federal karena kematian Kepner terjadi di kapal pesiar, kemungkinan di perairan internasional. FBI dan pemerintah federal sekarang punya yurisdiksi di sana. Menurut FBI, mereka hanya sedikit berbicara. Penyelidikan sudah berlangsung beberapa bulan. Saya menghubungi FBI Miami, mereka tidak mengonfirmasi penangkapan. Kami juga belum mendapat tanggapan dari kantor Kejaksaan Amerika Serikat Miami soal kasus ini. Kami sudah menghubungi keluarga Anna Kepner, namun mereka tidak menanggapi permintaan komentar kami. Jika anak laki-laki itu didakwa sebagai anak di bawah umur dan kasusnya diproses di pengadilan anak, kita mungkin tak akan tahu banyak secara resmi tentang kasus ini karena umumnya kasus seperti ini dirahasiakan. Namun jika anak laki-laki itu didakwa dan diadili sebagai orang dewasa, situasinya akan sangat berbeda. Kita akan mendapat gambaran besar, tak hanya soal persidangan dan proses pidana yang mungkin terjadi, tapi juga tentang apa yang diyakini penyelidik terjadi di kapal pesiar pada November. Pelayaran yang diikuti Anna Kepner seharusnya menjadi perayaan bagi keluarga barunya. Ayah Anna Kepner menikahi Chantel yang merupakan ibu dari anak laki-laki yang diduga keluarga sebagai tersangka kematian Kepner. Anak laki-laki yang sama yang hari ini pergi ke pengadilan di Miami. Berita ABC melaporkan bahwa Anna Kepner meninggal karena armbar, yaitu cekikan di lehernya. Jenazahnya ditemukan di kamar yang ia tempati bersama saudara tirinya di kapal pesiar Carnival Horizon. Kini kita sudah tahu banyak informasi dalam kasus ini dari kasus hak asuh yang tidak berhubungan yang melibatkan ibu tiri Kepner dan mantan suaminya. Mereka adalah orang tua dari anak laki-laki yang hari ini menghadapi hakim di Miami. Sekarang, berikut adalah beberapa informasi yang telah kami kumpulkan selama beberapa bulan terakhir saat kami mengikuti kasus ini langkah demi langkah. Hanya 2 orang yang benar-benar tahu apa yang terjadi di sebuah kamar kapal pesiar. 15 dek berisi 4.000 penumpang.
Menurut keluarga, salah satunya anak laki-laki 16 tahun lainnya saudari tiri 18 tahun Anna Kepner. Anna berasal dari Titusville, Florida, komunitas pesisir Atlantik yang dikenal sebagai Space Coast. Lokasinya dekat Kennedy Space Center, sekitar 3 jam ke utara Miami. Gadis 18 tahun itu akan lulus dari Temple Christian School musim semi, tempat dia sangat disayangi guru dan teman-temannya. Anna punya rencana besar usai lulus. Keluarganya bilang dia baru selesai tes untuk masuk militer. Keluarganya menyebut dia ingin bergabung dengan Angkatan Laut dan suatu hari kembali ke rumah. Sebagai penegak hukum, dia ingin jadi petugas anjing pelacak. Anna tampaknya cocok untuk Angkatan Laut karena media sosialnya menunjukkan kecintaannya pada air. Mei tahun ini, dia berlayar bersama keluarga di kapal pesiar Carnival. Ini video TikTok perjalanan musim semi itu. Berikut video lain yang diunggahnya dengan keterangan, "Aku ingin kembali." Beberapa bulan kemudian di November, keluarganya memutuskan untuk berlayar lagi. 9 anggota keluarga naik kapal pesiar Carnival. Salah satunya bernama Horizon untuk pelayaran 6 hari yang akan berangkat dari pelabuhan Miami dan kemudian singgah di beberapa tempat di Karibia sebelum kembali ke Florida Selatan. 8 orang lain yang bersama Anna di kapal pesiar adalah anggota keluarga barunya, yaitu keluarga campuran. Ayah, ibu tiri, saudara kandung, dan saudara tiri barunya, termasuk anak laki-laki 16 tahun. Kakek nenek Anna dan saudara tirinya mengatakan, Anna dan anak laki-laki itu sangat dekat, seperti kakak adik sejati kepada ABC News. Mereka berlayar dengan kapal pesiar Kepner. Itu seperti kota terapung, kapal besar yang menampung 4.000 penumpang, ada bar, restoran, berbagai aktivitas, dan dek kolam renang. Kapal itu berlayar dari Miami menuju Jamaika, Kepulauan Cayman, dan Cozumel, Meksiko. Kami menemukan pelayaran 6 hari dari Miami yang mereka iklankan online. Kami yakin keluarga Kepner mengikuti pelayaran ini. Kapal yang beroperasi sejak 2018, lihat di sini. Ini cetak biru dari situs web Carnival yang menampilkan tata letak kapal dengan total 15 dek. Awalnya suasana di kapal sangat meriah saat berangkat ke laut. Namun saat kembali pada 8 November, suasananya sangat berbeda. Hal ini menjadi misteri yang masih dicari jawabannya. Berikut video saat jenazah Anna diturunkan dari kapal. Jenazah dibawa ke kantor pemeriksa medis Miami-Dade County. Video direkam oleh reporter WSVN televisi Sheldon Fox. Saat itu, kami belum tahu jenazah siapa yang dibawa dari kapal Horizon. Kami belum tahu apakah ini kematian tak disengaja, darurat medis, atau sesuatu yang lebih serius. Kami menghubungi jalur pelayaran Carnival setelah video itu viral dan berikut tanggapan mereka. FBI sedang menyelidiki kematian seorang tamu di kapal Carnival Horizon yang kembali ke pelabuhan Miami pada Sabtu 8 November. Karena ini masih dalam yurisdiksi penegak hukum, rincian lebih lanjut diberikan oleh Kantor Hubungan Masyarakat FBI Miami. Kami fokus mendukung keluarga tamu. Mendengar FBI terlibat pasti menarik perhatian. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah seseorang kehilangan nyawa di kapal karena ulah orang lain? Saya saat itu sedang berbicara dengan pengacara maritim Michael Winkelman. Kami merekamnya. FBI belum beri pernyataan, namun sedang menyelidiki. Apa yang bisa Anda simpulkan dari itu? Kita belum tahu ada tindakan kriminal atau tidak, tapi apa yang bisa disimpulkan dari FBI yang menyelidiki? Ya, Chris, sebenarnya tidak banyak. Ya, dalam kasus kejahatan orang jatuh ke laut atau kematian warga Amerika Serikat, FBI pasti terlibat. Terlepas ada tindakan kriminal atau tidak, FBI terlibat bukan hal mengejutkan karena mereka memang punya yurisdiksi untuk situasi seperti ini. Janim itu tidak benar-benar memandu saya ke satu arah. Namun, dalam situasi seperti itu, kita tetap sedih melihat orang jatuh ke laut. Saya rasa caranya, kamu tahu, bahkan kantor Sheriff Miami pun tidak. Kamu tahu, saya tahu, mereka mungkin itu terjadi di perairan internasional. Maksud saya, FBI pada dasarnya menangani ini seolah-olah mereka adalah lembaga penegak hukum untuk kejadian-kejadian seperti ini. Baik itu situasi kecelakaan maupun sesuatu yang mencurigakan. Pasti 100% kapanpun warga atau penduduk Amerika Serikat mengalami masalah. Perjalanan kapal pesiar luar biasa. FBI, penegak hukum lokal, dan negara bagian akan terlibat, jadi banyak pihak yang ikut serta.
Saat ini FBI pasti memimpin penyelidikan dan saya rasa mereka hampir selesai. Saya tidak ragu, Chris, bahwa ada banyak sekali informasi atau pengetahuan tentang apa yang terjadi. Itu diketahui oleh keluarga, diketahui oleh pihak kapal pesiar, diketahui oleh FBI. Itu saja yang belum dipublikasikan. Jadi pada titik ini kita benar-benar hanya bisa berspekulasi kalau tidak menebak-nebak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah lebih dari 20 tahun melakukan ini dan 50 tahun hal ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Apakah ini jarang? Ya, tapi tetap terjadi. Apakah saya punya perasaan kuat tentang mengapa ini mungkin terjadi? Ya, Dalam waktu singkat, media sosial berspekulasi kematian Anna akibat tindakan jahat. Namun sampai sekarang, FBI belum merilis informasi tentang penyelidikan mereka. Mereka hanya secara terbuka menyatakan bahwa mereka sedang menyelidiki kematian seorang penumpang di atas kapal. Keluarga Anna diwawancarai ABC News setelah kematiannya. Namun cerita awalnya tak banyak membahas kemungkinan kejadian di kapal Horizon. Keluarga Anna menyebutnya kepada ABC News sebagai siswi bahagia, ceria, selalu mendapat nilai A, dan punya masa depan cerah. Keluarga Anna menyebut ia baru selesai tes masuk militer usai, lulus sekolah menengah atas. Ia juga sejak kecil ikut senam, lalu jadi pemandu sorak di sekolah. Informasi mulai muncul. Kantor pemeriksa medis Miami-Dade menyebut Anna meninggal sehari sebelum kapal kembali ke pelabuhan pada 7 November. Pemeriksa medis mencatat kematian Anna pukul 11.17 pagi, waktu yang sangat spesifik. Ya, ketepatan waktu itu sangat menarik bagi saya. Mereka mungkin punya informasi lebih dari kita sehingga bisa menyebutkan secara spesifik pukul 11.17 pagi. Biasanya saat kami mengumumkan kematian, apalagi jika jenazah ditemukan atau dihubungi keesokan harinya. Kami biasanya memberi perkiraan misal jam 9.11 atau 10.11 pagi. Apapun rentang waktunya, karena kami mungkin tidak tahu secara pasti. Jadi ini memberitahu saya bahwa mereka punya jalur komunikasi langsung, entah dengan ponselnya atau dengan siapapun yang terakhir diketahui berbicara dengannya. Garis waktu menuju pukul 11.17 sangat penting. Saya rasa itulah cara mereka mendapat waktu spesifik ini. Jadi jika informasi itu akurat dari pemeriksa medis, Anna meninggal pada Jumat pagi, tepat sebelum tengah hari, dan baru sekitar 24 jam kemudian kapal kembali ke Miami. Masih belum jelas kapan tubuhnya ditemukan dan dalam kondisi seperti apa. Sekarang, saat kami menunggu lebih banyak informasi tentang apa yang mungkin terjadi pada Anna, teman-temannya sedang mengenangnya. Kembali di Titusville. Mereka menaruh bunga di mobilnya yang diparkir di tempat siswa senior, kini menjadi tugu peringatan. Namun, seminggu lebih setelah tubuh Anna diangkat dari Horizon, muncul kabar mengejutkan. Kabar mengejutkan muncul dengan rilis garis waktu baru oleh media terkait hari-hari terakhir kehidupan Anna. Mari kita kembali ke 6 November. Malam itu, Kepner merasa tidak enak badan dan memberitahu keluarganya akan kembali ke kabin saat mereka makan malam, menurut sumber Daily Mail. Mendengar ini, wajar jika seseorang merasa tidak enak badan setelah pelayaran 6 hari. Menurut Daily Mail, Kepner kembali ke kabinnya. Pagi 7 November, ayah dan istri Kepner sarapan bersama, namun anak Kepner tidak terlihat. Jenazahnya ditemukan pukul 11 pagi di kabin oleh petugas kebersihan saat akan membersihkan kamar, menurut Daily Mail. Menurut Mail, yang mengaku berbicara dengan dua sumber anonim, tubuh Kepner ditemukan terbungkus selimut, ditutupi jaket pelampung, dan diselipkan di bawah tempat tidur sebagai pengingat. Kami belum tahu kondisi tubuh Anna saat ditemukan dan FBI belum mengonfirmasi ada tidaknya tindak kejahatan dalam kematiannya. Bagaimana kesimpulan Anda tentang jalannya penyelidikan saat ini? Jelas dia tak mungkin membungkus diri dengan selimut dan jaket pelampung sendiri. Jadi pasti ada orang lain yang melakukannya. Inti penyelidikan ini akan fokus pada siapa yang menempatkannya dalam kondisi tersebut. Jika dia pingsan atau meninggal karena overdosis obat atau masalah lain, jelas dia akan ditemukan, tahu kan, dalam keadaan alami, ya tergeletak di sana. Fakta bahwa dia ditemukan dengan cara ini menunjukkan ada orang lain yang tahu apa yang terjadi padanya. Terakhir kali kita berbicara, kami mendapat satu informasi besar dari pihak berwenang.
Pemeriksa medis Miami-Dade County mencatat waktu kematiannya pada 7 November pukul 11.17 pagi. Ada artikel yang menyebutkan sekitar pukul 11 pagi hari itu pembantu masuk ke kamarnya. Apakah waktu kematian dicatat sesuai saat seseorang ditemukan? Jika itu adalah saat pembantu menemukannya, atau apakah itu berarti ada sesuatu yang lebih dari itu? Mungkin tidak, dan saya cukup terkejut mereka merilis informasi itu. Tapi waktu kematian tetaplah waktu kematian. Mereka akan bisa memastikan itu dari pemeriksaan tubuh, dari tes darah, dari berbagai kondisi tubuh. Ilmu untuk menentukan waktu kematian seseorang yang sudah meninggal sangat maju, sehingga hasilnya bisa mendekati waktu aslinya. Jadi ketika dia ditemukan dan saat waktu kematian, mungkin ada perbedaan hanya berdasarkan informasi yang ada. Itu masih bolak-balik dan belum ada konfirmasi. Bagaimana penyelidikannya? Jika menemukan mayat seperti ini dan belum tahu ada unsur kejahatan atau tidak, bagaimana? Mereka baru kembali ke pelabuhan keesokan harinya. Saya kira orang-orang diminta keluar kamar sekitar jam 7 pagi di dek ini, tempat kejadian itu. Namun, mereka sudah kembali di Miami besoknya. Jenazahnya diduga ditemukan sekitar jam 11 pagi sehari sebelumnya. Bagaimana penyelidikan ini berlangsung? Saat menangani logistik kapal pesiar, seperti apa prosesnya? Bagian tersulitnya adalah mengamankan tempat kejadian agar tak ada yang masuk dan merusak barang bukti baik sengaja atau tidak. Menurut Cruise Block, penumpang lain melaporkan mendengar peringatan tentang keadaan darurat medis di dek. 8 tamu dan beberapa lainnya diminta mengosongkan kamar lebih awal dari biasanya. Keesokan harinya, Block menyebut kapal kembali ke pelabuhan, lalu berangkat lagi pada 8 November dari Miami dan kembali pada 16 November. Penumpang melaporkan dek tempat Kepner ditemukan meninggal kembali ditutup saat mereka naik, namun informasi ini belum dikonfirmasi penyelidik dan masih sebatas laporan media. Ada kejutan besar lain. Anak yang lebih tua yang usianya sekitar 16 tahun menjadi tersangka dalam kematian anak tiri, seorang putri berusia 18 tahun. Itu terjadi di ruangan yang sama. Ini momennya. Kasus ini naik level saat pengacara mantan suami Chantel Kepner menyebut anak 16 tahun itu sebagai tersangka. Chantel Kepner adalah ibu tiri Anna. Anak laki-laki yang dibahas adalah saudara tiri Anna yang juga ikut pelayaran itu. Karena dia di bawah umur, namanya tidak disebut atau ditampilkan. Jika nanti dituntut sebagai dewasa, informasinya akan diumumkan. Chantel, ibu tiri Anna Kepner yang ikut pelayaran, hadir di sidang hak asuh setelah pelayaran terkait perceraian. Kasus ini tidak secara langsung terkait dengan pelayaran, tetapi kami mendapatkan informasi melalui sidang hak asuh tersebut. Menurut catatan pengadilan, Chantel telah menjalani proses sidang hak asuh dengan mantan suaminya selama lebih dari 1 tahun. Salah satu anak yang jadi sorotan di sidang hak asuh itu adalah saudara tiri Anna, 16 tahun. Saat ini juga sedang berlangsung penyelidikan FBI terkait dengan anak berusia 16 tahun tersebut. Dan juga ada keterlibatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta ada penyelidikan terbuka dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terhadap sang ayah. Dalam kasus ini, FBI telah membebaskan klien saya dari segala kesalahan. Dia sama sekali tidak dianggap sebagai tersangka dalam masalah ini. Saya akan kesulitan jika mereka menempatkan anak berusia 16 tahun itu di kursi saksi karena saya tidak ingin ada hal yang dilakukan yang dapat memberatkan pemuda itu, Bu. Segera setelah insiden itu, dia dirawat di rumah sakit dan kemudian ketika dia sudah keluar dari rumah sakit, ibu dan ayah ikut serta. Mereka menandatangani kesepakatan yang mengizinkan dia tinggal dengan kerabat ibu dan juga memberinya konseling dan lain-lain. Anda mendengar pengacara ibu, Chantel, menyatakan anak laki-laki itu dibawa ke rumah sakit usai insiden dan sedang konseling. Ia juga menambahkan hal ini. 1 Desember 9 pagi. Bolehkah saya bicara?
Timotius ada janji dengan psikiater 5 Desember. Tunggu sebentar, saya ingin kamu bicara dulu dengan pengacara sebelum berbicara. Jika dia setuju, saya oke, tapi sebaiknya tanya dulu ke dia. Sekarang kamu bisa lihat Chantel membahas janji dengan psikiater untuk anak laki-laki yang diduga tersangka kasus ini. Anna Kepner dikabarkan menginap sekamar dengan tersangka dan saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya mendengar teriakan pada malam Anna meninggal. Kakek nenek Anna mengatakan kepada ABC News bahwa saudara tiri Anna satu-satunya yang terlihat masuk kamar pada malam Anna meninggal. Kamu tahu jadi ada pintu masuk di lorong-lorong bagian tertentu kapal itu, jadi kamu bisa memastikan dengan cukup baik. Ya, terakhir dia masuk kamar itu dan tak keluar lagi. Siapa yang bersamanya di dalam kamu juga bisa tahu. Sekarang hampir semua kunci sudah elektrik dan elektronik, jadi kamu bisa tahu siapa yang mengakses ruangan itu pada waktu tertentu. Jadi garis waktunya bisa ditetapkan dengan cukup baik hanya dari kamera video itu sendiri, dan juga kamu tahu dari saksi-saksi seperti orang tuanya, kapan terakhir kali mereka melihat dia. Kamu tahu dia tidak enak badan saat mereka makan malam dan dia kembali ke kamar. Jadi ada titik awal untuk terakhir kali seseorang mungkin melihatnya. Lalu terakhir kali seseorang keluar dari kamar itu selain dia. Berita ABC kemudian mengatakan bahwa kematian Anna sedang diselidiki sebagai kasus pembunuhan. Media tersebut mengatakan bahwa keluarganya memberitahu mereka bahwa Anna meninggal karena dicekik. Seseorang dilaporkan meletakkan lengan mereka di lehernya, mencekiknya sampai mati. Sekarang Anda sedang melihat sertifikat kematian untuk Anna Kepner. Dokumen ini diperoleh oleh Fox News. Sertifikat ini tidak mencantumkan penyebab kematiannya, tetapi menyatakan bahwa jenazahnya telah dikremasi. Upacara peringatan Anna diadakan di Titusville, Florida, dekat Orlando, tempat tinggalnya sekarang. Penyelidikan semakin jelas lewat laporan media dan pernyataan keluarga. FBI belum melakukan penangkapan atau memberi pernyataan publik penting. Anna ini tetap di sini. Jadi FBI menyadari bahwa tidak ada rasa urgensi yang tinggi karena masa kedaluarsa undang-undang belum habis. Dia tidak akan kabur ke luar negeri. Mereka tahu lokasinya, mengawasinya, dan ingin memastikan kasus mereka kuat. Yang terpenting adalah menyelesaikannya dengan benar, bukan cepat. Setelah penangkapan, waktu persidangan cepat mulai berjalan. Mereka mengumpulkan semua bukti, meski jelas hanya menunjuk satu orang. Jika Anda melakukan kejahatan di kapal pesiar, itu benar-benar bodoh. Kapal pesiar bisa jadi tempat terburuk karena ada ribuan saksi di sana. Anda berada di ruang yang sempit dan terbatas, ada kamera pengawas di mana-mana, ada kartu akses yang membuat orang tahu kemana Anda pergi. Saya pikir kasus ini akan berujung pada penangkapan meski saya belum tahu waktunya. Karena bahkan kakek neneknya, ketika mereka berbicara kepada berita ABC, mereka mengatakan, rekaman kamera hanya menunjukkan satu orang lain masuk ke kamar, yaitu saudara tiri Anna Kepner yang berusia 16 tahun. Sebanyak apapun kamera yang ada di kapal pesiar Carnival, tidak ada kamera di dalam kamar, jadi kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Hal itu menyebabkan kematiannya, meskipun menurut ABC, dia meninggal karena dicekik. Sebagai jaksa, bukti apa yang Anda butuhkan untuk menyusun kronologi kejadian di kamar itu dan melakukan penangkapan? Sebenarnya Anda tak butuh motif untuk menangkap, meski juri ingin tahu alasannya. Alat, motif, dan kesempatan tetap penting. Bagi jaksa, Anda hanya menginginkan bukti yang menunjukkan pelaku. Berbeda dengan polisi yang hanya butuh alasan masuk akal untuk menangkap, beban pembuktiannya jauh lebih rendah. Jaksa hanya boleh menuntut jika yakin bisa membuktikan bersalah di luar keraguan wajar. Jadi, beban pembuktiannya jauh lebih tinggi. Itulah salah satu alasan menurut saya Anda belum melihat penangkapan, karena mereka ingin memastikan mendapat kartu aksesnya dan mengetahuinya. Dia adalah orang yang masuk ke ruangan itu larut malam. Ada rekaman kamera pengawas, mereka mencari saksi mata, mereka akan mencari DNA dan sidik jari di tubuh korban, mereka akan memeriksa semuanya. Saya rasa mereka ingin tahu penyebab kematian sekarang, apalagi pemeriksa medis menyatakan ini kasus pembunuhan. Dan sejauh menyangkut cara kematian karena asfiksia, itu juga sangat penting bagi jaksa penuntut. Mereka ingin memastikan itu pembunuhan, bukan bunuh diri atau kecelakaan, serta mengetahui penyebab kematian.
Jadi hanya ada orang yang ada di ruangan bersama korban saat itu, dan tampaknya hanya satu orang. Kami juga ingin mencatat bahwa menurut laporan, penyebab kematian Anna Kepner adalah dicekik. Laporan berita ABC menyebutkan tidak ditemukan tanda kekerasan seksual, obat-obatan, atau alkohol dalam tubuhnya saat meninggal. Sekali lagi, hal ini belum dikonfirmasi oleh FBI. Masih belum jelas apakah saudara tiri ini akan didakwa dalam kasus ini, dan jika iya, apakah dia akan menghadapi tuntutan sebagai orang dewasa. Untuk saudara tiri Anna Kepner yang berusia 16 tahun ini, dan dia, kamu tahu, keluarganya sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah tersangka dalam kematiannya. Kakek neneknya lalu menjelaskan bahwa dia satu-satunya yang masuk ke kamar tempat Anna Kepner ditemukan meninggal pada usia 16 tahun. Jika dia didakwa atas kematiannya, seberapa besar kemungkinan dia diadili sebagai orang dewasa? Sangat mungkin keputusannya, karena ini adalah pengadilan federal, ada di tangan jaksa untuk mengajukan usulan tersebut. Bahwa ini adalah pengadilan dewasa, bukan pengadilan anak, dan kemudian keputusan ada di tangan hakim untuk menyetujuinya. Ada jauh lebih banyak kebebasannya bagi jaksa di pengadilan negara bagian. Jika ini adalah kasus negara bagian, jaksa akan berkata, oke, kami mengajukan ini di pengadilan dewasa. Hakim memiliki kebebasan yang lebih sedikit. Di pengadilan federal, hakim memiliki kebebasan yang lebih besar. Namun dalam kasus seperti ini dengan calon terdakwa berusia 16 tahun dan kasus pembunuhan, hampir pasti akan diajukan ke pengadilan dewasa. Sebab jika tidak, sistem peradilan anak hanya berwenang hingga usia 21 tahun. Kiusah Anda bisa menuntut dan menahan dia di fasilitas anak hingga usia 21 tahun lalu dia bebas. Itu bukan situasi ideal, jadi kemungkinan besar dia akan diadili di pengadilan dewasa. Dia bisa menerima sanksi anak dan dewasa, namun pengadilan dewasa sangat berbeda dengan pengadilan anak. Pengadilan dewasa fokus pada hukuman, sedangkan pengadilan anak pada rehabilitasi. Sekarang ada pertanyaan tentang seperti apa hubungan Anna dengan saudara tirinya. Ayah mantan pacar Anna mengatakan kepada Inside Edition bahwa saudara tirinya terobsesi dengan Anna. Dia takut pada saudara tirinya karena dia selalu membawa pisau besar, kata ayah mantan pacarnya. Dia juga mengatakan bahwa putranya pernah melihat saudara tiri itu masuk ke kamar Kepner saat sedang panggilan FaceTime. Kutip, saat dia tidur dan naik ke tubuhnya. Tutup kutip. Dia juga berkata, kutip, dia sangat tergila-gila dan tertarik padanya, seperti orang gila. Ayahnya bilang dia selalu ingin berpacaran dengannya, menurut Inside Edition. Mantan pacarnya mengatakan, Anna sangat takut pada saudara tirinya hingga sering tidur di rumah teman. Kini, di kapal pesiar, Anna disebut berbagi kamar dengan saudara tirinya. Namun, kakek nenek Anna menceritakan kisah berbeda soal hubungan Anna dan saudara tirinya yang berusia 16 tahun. Kakek nenek Anna mengatakan pada ABC News bahwa keluarga ini berlayar sebagai tradisi baru merayakan bersatunya keluarga campuran setelah ayah Anna menikah lagi. Mereka juga menyebut Anna sangat dekat, seperti kakak adik dengan saudara tirinya yang berusia 16 tahun. Keduanya diibaratkan seperti dua kacang dalam satu polong. Sekarang, mari kita bahas pernyataan ayah kandung Anna, Christopher Kepner. Dia memberikan wawancara kepada media dan dia berkata, saya tidak mendukung apa yang telah dilakukan oleh anak tiri saya. Kutipan selesai. Dia menyatakan tidak mengonfirmasi atau menyangkal pengetahuannya tentang dugaan tindakan anak tirinya menurut majalah People. Kepner juga mengatakan, kutipan, saya ingin dia menghadapi konsekuensinya. Saya akan berjuang untuk memastikan itu benar-benar terjadi. People kemudian menanyakan kepadanya apakah dia berpikir anak tirinya bertanggung jawab atas kematian putrinya. Dan dia berkata, kutipan, saya tidak bisa mengatakan bahwa dia bertanggung jawab, tapi saya juga tidak bisa menolak. Dia satu-satunya yang ada di dalam ruangan. Dan FBI sedang melakukan penyelidikan yang sedang berlangsung, di mana mereka harus memberikan bukti untuk mengatakan bahwa dia memang melakukannya atau tidak melakukannya. Kutipan selesai. Dia mengatakan, menganggap anak tirinya seperti anak sendiri yang dekat dengan putrinya dan tak pernah menyangka ini bisa terjadi. Pada suatu saat, apakah Anda mengetahui bahwa salah satu anak telah meninggal dunia? Ya, Siapa nama saudari tirinya? Anna Kepner. Detail baru dan mengejutkan tentang jam-jam terakhir sebelum kematian Anna Kepner juga telah muncul dan sekali lagi, ini bukan berasal dari FBI. Namun,
Info itu berasal dari sidang hak asuh yang tegang minggu lalu. Dalam sidang ini, ibu tiri Anna, Chantel, diinterogasi soal keputusan yang dia dan suaminya, Christopher Kepner, buat saat pelayaran keluarga yang berakhir tragis. Dia menyatakan 3 remaja, Anna, 18, saudara tiri laki-laki, 16 dan 14, ditempatkan dalam satu kamar di kapal pesiar. Dia mengakui anak laki-laki 16 tahun yang kini jadi tersangka 2 kali lupa minum obat malam selama perjalanan. Dia bersaksi tak ada yang memeriksa mereka. Pada malam ketika Anna meninggal dan dalam pernyataan selanjutnya, pengacaranya mengungkapkan sesuatu yang penting. Saudara tiri Anna Kepner berpotensi menghadapi tuntutan. Baru kali ini kami mendengar di pengadilan bahwa tuntutan pidana atas kematian Anna benar-benar dipertimbangkan. Pada titik ini kami belum yakin apa. Langkah FBI selanjutnya mendakwa secara federal atau menyerahkan ke negara bagian. Sekarang, dengan kemungkinan penuntutan yang masih belum pasti, Chantel dipanggil ke mimbar saksi dan dipaksa menjawab soal lingkungan dan keputusan yang diselidiki FBI. Pertanyaan langsung membahas kapal pesiar dan pilihannya. Apakah Anda baru saja naik kapal pesiar? Ya. Dan apakah ada anak-anak yang ikut bersama Anda di kapal pesiar itu? Apakah Anda menghubungi Tuan Hudson untuk meminta persetujuannya agar anak-anak mendapatkan paspor? Saya menghubunginya untuk memberitahu rencana membawa anak-anak naik kapal pesiar. Saya minta paspor, tapi sebenarnya tidak perlu untuk kapal pesiar ini. Tuan Hudson sebenarnya menolak bekerja sama dalam pengurusan paspor. Benar, untuk menandatangani paspor. Ya. Kamu bilang paspor tak perlu, jadi tidak diurus. Benar. Bagaimana pengaturan tidur anak di bawah umur selama pelayaran ini? Dengan suami dan putrinya yang berusia 9 tahun. Dan kemudian berbagi kamar dengan saudari tiri dan saudara tirinya. Kamarnya persis di depan kamar kami. Siapa nama saudari tirinya? Anna Kepner. Dan siapa nama saudara tirinya? Dan usianya 14 tahun. Dan berapa usia Anna? 18 tahun. Sekarang, siapa yang memutuskan untuk menempatkan ketiga remaja ini dalam satu kamar di kapal pesiar? Kami sudah diskusikan dengan agen perjalanan dan itu sarannya. Perlukah menandatangani izin khusus agar anak-anak bisa tinggal bersama? Jadi itu keputusan Anda dan suami? Benar. Dan pada suatu saat, apakah Anda mengetahui bahwa salah satu anak telah meninggal dunia? Ya. Kapan Anda mengetahuinya pada Jumat pagi itu? Kapan Anda terakhir melihat anak itu sebelum Jumat pagi? Kamis malam. Anda tahu kira-kira jam berapa? Benar, sekitar jam 6.30. Dan anak Anda? Apakah Anda juga melihatnya pada Kamis malam itu? Ya. Kapan Anda melihatnya? Lebih dekat ke jam 7, sedikit sebelum jam 7. Apa yang dia lakukan pada saat itu? Dia kembali ke kamarnya. Kamu tahu dia ada di ruangan itu atau tidak? Seingat saya, mereka kembali ke kamar. Jadi di mana kamar mereka? Bagaimana dibandingkan dengan kamarmu? Tepat di seberang lorong. Kamu keluar dari kamarku, kamar mereka persis di depannya. Kamu kembali ke kamar malam itu? Iya. Jam berapa kamu kembali ke kamarmu? Jam 7. Jam 7 malam. Iya, benar. Sebenarnya lebih dekat ke jam 7.30. Kamu tetap di kamar malam itu? Iya. Sudahkah kamu pernah memeriksa remaja di seberang lorong? Tidak, aku sudah tidur.
Kamu tahu Christophorus ke seberang lorong untuk memeriksa mereka? Setauku tidak. Apakah kamu tahu, apakah dia pernah keluar dari kamar malam itu? Pada malam Kamis itu, Aku tidak pernah melihatnya keluar dari kamar. Pengacara lalu bertanya soal suasana kapal dan aktivitas remaja, terutama akses alkohol dan perjudian. Dia bilang anak di bawah umur tak minum karena belum cukup umur. Tapi saat ditanya soal Anna Kepner, 18 tahun, jawabnya tegas, saya tidak tahu. Sekarang, ini menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan terhadap Anna, orang dewasa yang sekamar dengan 2 anak di bawah umur. Dengarkan ini. apakah kamu minum sama sekali selama pelayaran? Aku minum 2 pina kadas dan 1 blue Hawaiian di awal minggu, tapi tidak di hari yang sama, hanya 1 gelas per hari. Apakah kamu tahu jika di perairan internasional aku boleh minum alkohol? Tidak, Kamu tidak tahu. tidak, mereka belum cukup umur. Bagaimana dengan, what about Anna? Aku tidak tahu. Kamu tidak sadar anak-anak itu pernah berjudi? Ya, Anna sudah 18 tahun, jadi aku tahu dia pernah ada di sana pada suatu waktu, tapi anak-anak yang lain tidak. Kamu yakin yang lain tidak berjudi? Aku yakin anak-anak yang lain tidak berjudi. Selanjutnya, pertanyaan fokus pada detail penting terkait kondisi tersangka 16 tahun beberapa jam sebelum kematian Anna. Pengacara menyatakan remaja itu menderita attention deficit hyperactivity disorder dan mengonsumsi 2 obat, salah satunya Concerta. Dia minum obat pagi dan pil klonidin malam untuk insomnia. Chantel bersaksi menyimpan kedua obat itu di kapal pesiar, lalu muncul pengakuan besar di malam terakhir. Sejauh, as far as, apakah dia sudah didiagnosis? Dia memiliki attention deficit hyperactivity disorder. Sudah berapa lama dia didiagnosis attention deficit hyperactivity disorder? Sekitar 3 atau 4 tahun. Setelah Anda berpisah dari Tuan Hudson, Benar tentang garis waktu? Ya. apakah dia mendapat obat untuk attention deficit hyperactivity disorder-nya? Jika ya, obat apa yang dikonsumsi? Methylphenidate. Bisakah Anda mengumumkannya? Bagi saya itu istimewa jika Anda... Tahu methylphenidate, tapi tidak tahu ejaannya. Oke. Mereknya Concerta itu membantu. Terima kasih. Dan seberapa sering Anda minum obat itu setiap pagi? Dan apakah dia membawa obat itu saat berlayar? Ya. Dia juga minum pil malam hari juga. Obat yang sama, Bukan, itu clonidin. itu untuk apa? Insomnia. Apa kamu masih menyimpan obat-obatannya? Iya. Sudah kamu pastikan dia rutin minum obat? Dia rutin minum pil pagi, tapi melewatkan 2 dosis clonidin malam. Kamu juga hentikan klonidinnya? Ya, benar. Ya, Ma. Maksudmu apa? Dia lupa dosisnya di sana. Dia sudah tidur sebelum dia mendapatkannya. Dia sudah tertidur. Termasuk pada Kamis malam itu. Tidak, Kamis malam dia tidak dapat. Aku tidur duluan. Jadi ingin memastikan Pak, selama di kapal pesiar, dia 2 kali lupa minum obat malam itu. Salah satu malamnya karena dia tertidur sebelum minum obat, dan malam satunya lagi adalah malam sebelumnya. Benarkah aku tidur duluan darinya? Jadi dia tidak mendapatkan obatnya pada malam sebelumnya. Ya, dia belum datang sebelum kejadian itu. Bu, baiklah, terima kasih. Jadi, menurut kesaksiannya sendiri, tersangka berusia 16 tahun itu menurut kata-katanya yang telah diresepkan obat untuk insomnia tidak menerima obat itu pada malam terakhir.
Dia mengaku tertidur sebelum dia dan tidak memberinya obat itu, sehingga memicu pertanyaan bagi penyelidikan. Bagaimana kondisi mental atau kemampuan tidur malam tanpa obat? Apakah ini memengaruhi tindakan atau perilaku? Saat rekaman ini dibuat, belum ada penangkapan terkait kematian Anna Kepner. Kami terus memantau untuk pembaruan dan kemungkinan tuntutan. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart, sampai jumpa.